Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kusumanintis Pujianto, NIM 191111161200002. Kali ini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang saya gunakan untuk menjelaskan mata kuliah dasar-dasar membaca, yaitu menggunakan media scrapbook. Pada halaman pertama, di sini saya menjelaskan apa itu pengertian dari membaca. Nah, membaca menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Nah, di dalam scrapbook ini saya jelaskan arti membaca menurut pandangan saya. Membaca adalah aktivitas membunyikan rangkaian lambang-lambang berupa huruf yang dihubungkan menjadi kata yang memiliki makna tersendiri. Nah, kemudian scrapbook ini bisa ditutup seperti ini. Di dalam scrapbook ini saya jelaskan secara singkat tujuan membaca, yaitu terbagi menjadi dua, ada umum dan ada khusus. Nah, di tujuan membaca umum ini, yang pertama kita dapat mendapatkan informasi, yang kedua kita dapat memperoleh pemahaman secara lebih mendalam, kemudian yang ketiga memperoleh kesenangan. Nah, untuk khususnya di sini saya jelaskan bahwa tujuan membaca itu untuk mengerjakan tugas, kemudian menjadikan pemikiran lebih kritis. Nah, selanjutnya bisa kalian taruh lagi kembali kertasnya tadi ke dalam saku. Kemudian di halaman selanjutnya saya menjelaskan faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi membaca. Di sini dapat kita tarik sehingga menjadi seperti ini. Nah, pertama ada faktor fisiologis, yaitu kondisi yang tidak baik bagi anak untuk belajar membaca. Yang pertama ada kesehatan fisik. Yang kedua ada pertimbangan neurologis. Yang ketiga ada jenis kelamin. Nah, kemudian ada di kertas warna merah ini saya jelaskan faktor intelijensi, pemahaman yang esensial tentang situasi yang diberikan dan merespon secara tepat. Kemudian ada faktor lingkungan, di mana kondisi keluarga juga berpengaruh pada faktor anak dalam membaca. Kemudian yang terakhir ada faktor psikologis, yaitu motivasi dan minat itu utama karena anak merasa terdorong ketika memiliki minat yang kuat terhadap bacaannya. Kemudian bisa ditutup dan kita beralih ke halaman selanjutnya. Nah, di halaman selanjutnya ini saya jelaskan jenis-jenis membaca yang dapat ditarik juga seperti saku, namun ini ada dua kertas. Yang pertama saya jelaskan yang A, itu membaca nyaring. Nah, membaca nyaring ini adalah membaca dilakukan secara keras, disebut membacakan atau dikte. Dilakukan guru, penyiar TV, penyiar radio. Namun kita dapat beralih ke materi yang B, yaitu membaca dalam hati, yakni mengandalkan ingatan visual, melibatkan mata dan ingatan, membaca teliti, membaca pemahaman, membaca ide menggunakan metode membaca dalam hati. Dan dapat kita taruh kembali kertas tadi masuk ke dalam saku. Nah, masuk ke halaman selanjutnya. Di sini saya menjelaskan jenis membaca ekstensif. Nah, di sini dapat kita tarik ke atas. Nah, membaca ekstensif ada membaca survei, membaca secara sekilas bahan bacaan yang akan dibaca secara mendalam. Caranya, pertama memeriksa judul, daftar isi atau abstrak jika ada. Kemudian memeriksa bagian terakhir atau isi dari bacaan. Kemudian apabila ada indeks, bisa juga kita periksa indeks atau abdeksnya. Kemudian ada membaca sekilas. Nah, ini merupakan mengandalkan kecepatan gerak mata untuk mendapatkan informasi secara cepat. Metode yang digunakan, pertama metode menambah kosakata, yang kedua metode kecepatan gerak mata, dan yang terakhir metode motivasi. Nah, membaca ekstensif ini ada 3 materi. Yang ketiganya ada di kita tarik ke bawah.
yaitu membaca dangkal, memperoleh bacaan secara luaran tidak mendalam dari bacaan tersebut, dilakukan untuk kesenangan dan hanya untuk mengisi waktu luang. Selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis membaca intensif. Nah, ini ada dua poin. Yang pertama, kita bisa tarik ke kanan dan ke kiri, kemudian kita buka ke atas. Nah, terlihatlah seperti ini. Yang pertama ada membaca teliti, yaitu membaca yang menuntut suatu pemutaran atau pembalikan secara menyeluruh. Kemudian ada membaca pemahaman, menekankan pada pemahaman dan penguasaan isi bacaan kita. Yang ketiga ada membaca kritis, yaitu membaca secara bijaksana, penuh tanggung jawab dan mendalam. Kemudian dapat kita tutup, kita lipat. Nah, kemudian kita beralih ke bawah. Nah, di bawah ini dijelaskan lagi, membaca ide itu merupakan membaca yang ingin mencari atau memperoleh ide atau gagasan. Kemudian ada membaca asing, yaitu membaca untuk memperbesar daya kosakata kita. Kemudian yang ketiga membaca sastra, yaitu membaca yang bercermin pada karya sastra antara bentuk dan keindahan istri sastra tersebut. Kita tutup, kemudian kita beralih ke halaman selanjutnya. Ya, ini saya jelaskan jenis-jenis membaca yang dapat ditarik dari sebelah kanan. Nah, di sini yang pertama ada membaca literal, yaitu membaca sebatas mengenal, menangkap arti yang tertera, tidak berusaha menangkap makna lebih dalam. Kemudian ada membaca kritis, membaca secara bijaksana, mendalam, evaluatif, secara analitis. Kemudian yang ketiga ada membaca kreatif, yaitu membaca mampu secara kreatif menerapkan hasil bacaannya di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke halaman selanjutnya. Di sini saya jelaskan teknik-teknik membaca. Di sini saya juga bisa menariknya melalui kanan keluarkan. Nah, yang pertama ada teknik skimming, yaitu teknik yang dilakukan sekilas pada bagian teks, terutama judul, daftar isi, dan kata pengantar. Bisa kita gunakan saat membaca koran, membaca judul bacaan. Kemudian yang kedua ada teknik scanning, teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi tanpa membaca hal-hal yang tidak perlu, yaitu mencari nomor telepon, mencari kata di kamus. Kemudian ada yang ketiga itu teknik selecting, mengutamakan kebutuhan pembaca, biasanya digunakan untuk mengembangkan informasi. Bisa kita gunakan untuk membaca judul berita. Terakhir ada teknik skipping, yaitu teknik mengabaikan atau melampati bagian yang dirasa sudah dimengerti. Digunakan pada semua jenis bacaan. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam sakunya. Nah, gitu. Kemudian kita ke halaman selanjutnya. Di sini saya jelaskan apa saja strategi dalam membaca. Yang pertama ini strategi DRTA. Nah, dapat kita buka dari bawah ke atas. Nah, membaca DRTA ini yaitu berpikir secara langsung sehingga pembaca dapat fokus serta dapat memprediksi isi bacaan. Tujuannya untuk mendapatkan pengetahuan lebih luas dan dapat mengembangkan potensi daya ingat kita yang terkait dengan bacaan tersebut. Nah, langkah-langkah DRTA ini saya jelaskan juga, yaitu yang pertama membuat prediksi, menuliskan judul bacaan, kemudian memprediksikan isi teks. Yang kemudian kita membaca teks bacaan, membaca secara menyeluruh terhadap teks tersebut. Dan yang terakhir, menilai prediksi atau menyesuaikan, melakukan penilaian pada prediksi awal apakah sama dengan bacaan yang telah kita baca. Di halaman selanjutnya saya menjelaskan strategi membaca KWL yang dapat kita buka dari kanan ke kiri. Nah,
Di sini dijelaskan membaca KWL itu mengaktifkan pengetahuan dasar pembaca sebelum membaca, saat membaca, dan sesudah membaca. Tujuannya memperkuat kemampuan pembaca mengembangkan pertanyaan serta bisa menilai hasil bacaan sendiri. Langkah-langkahnya yang pertama ada K, yaitu know. Apa yang saya ketahui. Jadi mengingat pengetahuan atau pengalaman sebelumnya yang terkait dengan teks bacaan. Yang kedua ada want. Apa yang ingin kita ketahui, menyusun tujuan di mana pembaca yang ingin dapatkan setelah membaca bacaan ini. Yang ketiga ada langkah learn. Yang terakhir yaitu apa yang didapat. Jadi tindakan lanjut atau memperkuat bacaan yang didapat. Langkah selanjutnya ada strategi membaca 3H yang dapat kita tarik dari atas ke bawah. Di sini saya jelaskan membaca 3H itu dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman pembaca melalui kegiatan menjawab pertanyaan telah membaca. 3H ini terdiri dari her di sini, hidden tersembunyi, dan head di kepala atau pemikiran. Nah, langkah 3H ini yang pertama membaca sebuah teks yang ingin dibaca. Setelah itu, kita membuat 3 jenis pertanyaan yang terkait H. Apa sih isi sebenarnya dari bacaan tadi? Nah, jadi lokasi jawabannya ini di dalam teks yang telah kita baca. Kemudian yang kedua, membuat pertanyaan apa yang perlu disimpulkan dari informasi teks tadi. Hidden, yaitu jawabannya tersembunyi di dalam teks atau ada juga di luar teks. Kemudian langkah yang ketiga itu mengaitkan pengalaman apa yang bisa kita jadikan contoh dari bacaan ini, yaitu head. Jawabannya berada di dalam kepala sesuai pengetahuan atau pengalaman. Kemudian dapat kita tutup dan kita beralih ke strategi membaca PQRS yang dapat kita buka dari sebelah kiri ke kanan. Nah, membaca PQRS ini yaitu meningkatkan potensi hasil tes siswa karena caranya efektif dalam menganalisis, dapat digunakan pada pembelajaran selain pembelajaran bahasa. Nah, penerapannya, langkah pertama, langkah preview dan read, guru memiliki tanggung jawab utuh di sini. Karena kan di sini langkah menganalisis dan membaca berarti guru membersamai siswa. Kemudian di langkah question, summarize, itu interaksi guru dan siswa semakin intens karena di sini siswa ditekankan lagi cara berproses agar memiliki potensi secara aktif. Nah, di sini saya jelaskan juga langkah-langkah dari PQRS. Nah, yang pertama langkah preview, meninjau secara umum teks sehingga akan mendapatkan gambaran secara luaran saja atau secara umum. Kemudian ada langkah question, memastikan gambaran tadi di awal dengan membuat pertanyaan. Yang ketiga ada langkah read, menjawab pertanyaan yang kita buat tadi sehingga diperlukan lagi membaca untuk mengendapkan informasi yang ingin kita ketahui. Dan yang terakhir ada summarize, menyimpulkan informasi tadi agar dijadikan hasil akhir dari kegiatan membaca kita. Nah, kemudian dapat ditutup dan sekian.
scrapbook yang saya buat untuk mata kuliah dasar-dasar membaca yang sudah saya jelaskan dan saya rangkum dan saya taruh di dalam binder. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat kalian pahami dan dapat kalian terapkan di pembelajaran lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.